Pemirsa, sebelumnya, dua remaja yang asyik bermain game di depan toko juga menjadi korban pembegalan di Ciamis, Jawa Barat. Pelaku mengancam korban dengan senjata tajam. Dua pelaku terlihat datang dengan berboncengan sepeda motor, menghampiri dua pemuda yang asyik bermain game online di depan toko di Ciamis, Jawa Barat, Sabtu malam lalu. Seorang pelaku lalu turun dari sepeda motor, mengancam menggunakan senjata tajam, kemudian merampas ponsel milik dua korban. Dua korban yang ketakutan tak bisa berbuat banyak. Ponsel pun berpindah tangan dan para pelaku bergegas pergi. Anak lagi nongkrong di depan toko ataupun di MDP, dan selanjutnya jam 1.30 itu datanglah dua anak-anak yang tidak dikenal mengendarai motor. Selanjutnya si anak-anak itu langsung menodongkan senjata tajam dan merampas si HP anak yang lagi pada nongkrong. Kini dua pelaku ditangkap Polsek Pamarican dan tengah menjalani pemeriksaan di Satreskrim Polres Ciamis. Dari Ciamis, Jawa Barat, Aditya Triwahyudi, Jul Suherman, TV One mengabarkan. Ya, penjamretan telepon seluler terhadap anak di bawah umur tampaknya semakin marak belakangan ini. Ada apa dengan fenomena ini? Langsung saja kita terhubung dengan pengamat hukum pidana Eva Ahyani Zulfa. Selamat sore Mbak Eva, apa kabar? Baik, Mas Imran. Mbak Eva, ini kan fenomena penjamretan terhadap anak di bawah umur ini kan sering sekali terjadi, bahkan semakin marak sekarang. Ada apa sebenarnya? Kenapa fenomena ini bisa marak sekali terjadi belakangan ini? Satu kata kuncinya Mas Imran, kelengahan, gitu ya. Jadi kalau kita bicara selama ini ada rational choice theory, misalnya kesempatan pikiran-pikiran dari para pelaku ketika melakukan tindak pidana. Kemudian ada lagi teori yang mengatakan teori katakanlah routine activity theory, teori kebiasaan bagaimana perilaku korban dipelajari gitu ya. Dalam konteks ini saya melihat ada dua hal di sini yang kita kenal sebagai satu teori situasional gitu ya. Artinya apa? Artinya sebetulnya para pelaku kejahatan itu sudah melihat atau mempelajari dalam titik-titik mana perilaku calon korbannya ini paling lemah begitu. Jadi kita bicara soal konteks kesempatan perbuatan itu dilakukan, dan di sisi lain kita bicara soal kelengahan. Ya, dalam titik mana kelemahan dari para calon korban, kelemahan dari masyarakat, kelemahan dari aparat penegak hukum ya di dalam memantau atau mendeteksi potensi-potensi kejahatan itu ada. Katakanlah misalnya tadi peristiwa yang pertama gitu ya, ketika kemudian membawa ponsel sambil mengendarai kendaraan gitu ya, walaupun ini adalah anak gitu ya. Kita lihat juga ada ibu-ibu, ada bahkan bapak-bapak yang kemudian melakukan itu. Ketika berkendara itu kan memegang handphone itu dalam kondisi-kondisi yang handphone itu tidak bisa dikuasai secara penuh gitu loh. Jadi gampang sekali orang kemudian ngambil gitu ya. Seperti itu yang kemudian dilihat oleh para pelaku kejahatan dalam konteks ini. Begitupun kalau kita lihat yang kedua, meskipun di sana ada ancaman fisik ya, ada ancaman fisik, tetapi konteks di mana tempat nongkrong yang kurang penjagaan gitu ya, dalam situasi-situasi tertentu gitu ya, tidak ada pengawasan orang tua, masyarakat jarang lewat di situ, ini barangkali menjadi tempat-tempat yang juga berpotensi untuk terjadinya tindak pidana. Gitu. Oke, Mbak Eva, kalau kita lihat kan ini korbannya anak-anak ya, ini tentu juga mereka perlu katakanlah pembelajaran atau juga himbauan dari orang tua. Bagaimana sebenarnya untuk mencegah agar mereka ini katakanlah seperti bermain handphone di jalan, lalu juga di depan toko atau di depan warung bermain handphone, ini kan sebenarnya memancing juga dengan situasi-situasi seperti itu. Sama mancing tadi yang saya sebut sebagai bahasa kelengahan gitu ya Mas ya. Jadi kelengahan pada orang tua ketika kemudian tidak menjaga anaknya atau tidak melarang anaknya untuk bermain handphone dalam konteks sedang berkendara, dalam konteks dia sedang bermain atau dalam
situasi-situasi di mana tidak ada penjagaan baik dari orang tua maupun masyarakat, gitu. Barangkali ini perlu diingatkan lagi ya, untuk kita menjaga supaya kejahatan-kejahatan serupa tidak terjadi begitu. Jadi kalau secara teoritis barangkali saya bisa mengatakan perlu ada halangan-halangan fisik yang menyebabkan para pelaku tindak pidana tidak lagi membaca ini sebagai satu situasi yang menguntungkan mereka untuk melakukan tindak pidana. Oke. Gitu. Tapi kalau membaca perilaku para pelaku, Bu Eva, ini kan juga sebenarnya meskipun tidak ada niat, tapi ketika situasinya memancing, ini juga akhirnya kan membuat mereka melakukan hal tersebut. Betul. Ya, jadi kalau kita sebut pilihan rasional ya, teori ini kan mengatakan bahwa niat pelaku ada kalau ada kesempatan gitu. Jadi kalau kemudian mancing orang untuk melakukan tindak pidana, yang pelaku ini terpancing ya jadilah kejadian itu. Itu pentingnya tadi yang saya katakan sebagai halangan. Ya, halangan fisik berupa penjagaan dari orang tua, atau halangan fisik itu bisa berupa pengingatan, larangan gitu ya. Tetangga melihat anak tetangganya membawa handphone, kemudian mengingatkan, hati-hati nak gitu ya, gampang itu diambil. Itu sudah merupakan satu bentuk halangan-halangan yang menyebabkan tadi niat atau kesempatan untuk melakukan tindak pidana mudah-mudahan bisa diredam begitu, Mas Imran. Mbak Eva, ini kan CCTV kalau bisa dibilang di mana saja ada ya, ini di depan rumah atau di ujung lorong juga. Kenapa? Tapi kenapa kalau kita lihat korbannya seakan tidak pernah takut? Nah, ini yang kemudian kita harus lihat ya. Jadi kalau kita lihat penjahat atau para pelaku tindak pidana juga bukan mereka yang bodoh, begitu. Ya, kalau kita lihat CCTV, kebanyakan juga CCTV ada di mana-mana. Tapi apakah ada yang melihat CCTV itu? Ada yang menjaga di belakang CCTV itu, yang kemudian seketika bereaksi gitu. Atau CCTV itu hanya sekedar merekam saja kejadian tanpa ada reaksi apa-apa dari si empunya CCTV, sehingga ada jeda waktu yang panjang antara tindak pidana dengan reaksi yang diberikan. Itu pun kesempatan, Mas Imran. Jadi kalau saya lihat CCTV tidak cukup untuk menakut-nakuti atau untuk mencegah gitu ya seorang melakukan tindak pidana ketika kemudian situasi itu memungkinkan dia melakukan tindak pidana itu. Dan memungkinkan dia untuk melarikan diri dengan cepat gitu ya, sebelum reaksi atas CCTV terjadi. Oke. Mungkin terakhir Mbak, apa sih sebenarnya harus dilakukan terutama orang tua ya? Karena kan kalau kita lihat korban anak-anak ini kan mereka rata-rata memang bermain sendiri, membawa handphone. Apakah memang anak-anak ini boleh membawa handphone dengan usia di bawah, katakanlah di bawah 10 tahun atau 12 tahun? Apa sebenarnya harus dilakukan oleh orang tua dan juga pihak keamanan? Saya kira kita orang tua perlu lagi berpikir mengenai kegunaan ketika handphone itu diberikan kepada anak-anak, kecuali itu sebagai mainan saja gitu ya, karena ini juga bukan barang murah. Di samping itu juga ada kepentingan untuk misalnya pendidikan. Di luar itu rasanya ya, apakah kemudian handphone yang bentuknya mahal begitu ya, yang kemudian hanya untuk kepentingan memantau anak atau barangkali hanya untuk kepentingan berkomunikasi dengan orang tua, tidak perlu dengan handphone yang murah gitu ya, fasilitas yang terbatas gitu ya, yang saya kira tidak menarik perhatian dari para pelaku tindak pidana. Jadi barangkali orang tua kita harus memikirkan gitu ya, pemberian handphone kepada anak-anak ini. Apakah lebih menguntungkan, dampak positifnya lebih banyak, atau barangkali malah sebaliknya. Ya, memancing orang melakukan tindak pidana seperti yang ada barusan ya di tayangan itu, jangan-jangan bukan handphonenya yang dibawa, anak-anaknya pun dibawa juga gitu, Mas. Itu rasanya kita harus berpikir ulang tentang hal ini. Jadi memang pengawasan orang tua ya Mbak Eva, karena kalau kita lihat korban-korbannya pun semua yang bermain handphone ketika berada di luar atau di jalan. Terima kasih Mbak Eva sudah bergabung bersama kami di Ragam Perkara sore ini. Terima kasih banyak. Terima kasih banyak.